The last video of September, bro. Aduh, apa itu? Lampunya satu mati. Duh, mati mulu lampu itu kenapa ya? Mengganggu OCD QG gitu, bro. Oke, bro, gimana skapsnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. So, today is the last day of September. Cepat sekali waktu itu. By the way, udah nonton belum cerita-cerita gue sama Dr. Boyke? Lu harus nonton, itu goks banget, seru parah. Edukasi banget ya, bro, untuk di bulan September gitu. So, langsung aja ke facebook.com/korigorklikman Syam gitu ya. The last September, cerita-cerita September terakhir gitu, bro. Dari kalian. Cerita pertama nih, karena mau akhir bulan nih, bang, gua mau sharing something biar ngebantu cucu kipak yang sering kegocek sama ciwi-ciwi bina. Oke. Sebelum itu gua mau ngasih tahu, gua orangnya agak suka ribet, mau instan kayak ya udah deh, yang penting bisa. Nah, ada momen di mana gua ketemu sama cewek. Dia tuh bikin gua nggak bisa diem lah, ora. Kenapa harus pakai aura itu? Gue suka banget nih sama tuh cewek. Sampai gue yang gak suka ribet pakai acara PDKT yang ya gak jelas itu. Oke, gue lakuin, siap. Karena gue tahu kalau gue udah suka sama cewek, berarti tuh cewek tuh gak sampis. Onjeng, boleh nih. Oh, jadi penilaian lu goks nih ya, gak kurang lah ya. Singkatnya, dengan segala kerumitan nih cewek buat didapetin, gue akhirnya berhasil true ending. Anjay, canon gak nih? Endingnya canon gak? Kalau true ending tapi gak canon, aduh percuma, mendingan dapat bad ending. Selama 1 tahun perjuangan, tiba-tiba gue dapat sinyal. Ini udah lampu hijau kan? Ya udah, tahu lampu hijau gua gas. Nah, gasnya ngap snitch. Karena yakin udah pasti bisa. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang dia nggak bisa karena ya gue bukan tipenya dia. Kan kontil. Mampus, fanzone lu. Percuma dong perjuangan gua kan. Nah, dari cerita gue, oke, dia cerita nih ya ke kita nih ya ceritanya nih ya. Emang nggak perlu lu anjing pakai acara pengen dapetin cewek, anjing dia emosi. Cewek tuh emang nggak bisa didapetin, bisanya cuman dibikin percaya aja. Percaya kalau lu emang tipe dia, nggak usah jadi diri lu sendiri atau membanggakan apa yang lu punya. Cukup bikin mereka percaya aja sama lu. Kalau lu beneran tipe dia, nggak usah ribet kayak PDKT lama, cukup bisa gas ngeng gitulah. Emang kita cowok nggak bisa ngikutin standar mereka, emang tadinya kita mendominasi mereka. Nah, itu eskal bener. Kalau kita mau ngomongin tipe, standar cowok atau standar cewek, itu panjang banget lah penjelasannya. Cuman simpelnya, ketika lu mau ngedeketin cewek, lu harus tahu poin paling penting di antara poin-poin yang lain yang lu butuhin. Mungkin kalau yang udah pernah jalin hubungan, lu tahu apa yang lu butuhin. Tapi yang belum lah kita anggap, yang belum pernah sama sekali. Ini khususnya cowok sih. Lu cowok, ya kamu tuh yang kurang. Semestinya sudah memutuskan memilih orang lain untuk dideketin atau dipacarin. Harusnya lu udah tahu kebutuhan untuk melengkapin lu itu apa? Bukan jadi badut yang memberikan kesenangan dan kebutuhan orang lain. Kan sesimpel itu. Bener sih bro ini. Tapi mungkin dia dengan bahasa tipe. Kalau dia bukan tipe lu, itu dari awal juga udah ketahuan. Nggak usah lu sok-sok gitu PDKT dengan ribet yada itulah. Gak harus. Karena ketika lu PDKT dan ngedeketin, kan ada perkenalan. Kalau udah jelas itu bukan tipe lu, ya jangan dipaksain. Karena bakalan pengertiannya beda dari cewek tersebut. Kan dia melakukan PDKT yang lebay dengan acara-acara itu karena sudah tahu dari awal ini gak bisa, gak nyambung. Dipaksakan, ya sudahlah jadi badut. Gue udah nyaman sama dia, ya dia nyaman gak sama lu. Kalau gak ya tinggalin. Dari awal aja lu udah egois. Kalau lu maksain terus, kan harus saling nyaman. Udah, baru deh gas. Aduh, kamu Yuli datang ke acara aku. Anjing di situ nggak botak. Thank you loh. Harus datang dong. Stay tune dia nih. Aduh, suka yang gini-gini kamu tuh stay tune. Kalau ada event-event gitu, datang kamu ke QG Performance gitu. Aduh, suka nih yang support Gins. Emang bener bang, SD polisi, SMP polisi, SMK polisi, lulus kok jadi kuli. Maksudnya? SD dokter, SMP dokter, SMK dokter, lulus jadi LC. Mana dipakai sama kuli lagi? What the hell? Ya memang terkadang mimpi tuh berbeda sama nasib sih. Dan ini vibe si bro ini seperti sarang-sarang LC nih. Parkiran-parkiran mobil nyerong gini. Parkiran mobil nyerong. Kayak di tempat gue dulu tuh. Gue pernah ngevlogin gak sih itu? Pernah ya? Pantesan orang-orang taunya gue di Pakuan tinggal anjing. Pernah ya? Okay now, I love you too. Alasan laki-laki tidak suka ditelepon pas lagi nongkrong bareng temennya. Apa nih? I love you too.
Goblok. Minus 99 aura ya, jelas. Minus itu 99 aura. Ya paling jadi obrolan 1 minggu lah, slow aja lah, gak apa-apa lah. Di satu sisi istri lu, pacar lu ngerasa lu 1 juta aura plus kok gitu ya. Cuman di tongkrongan ya min 999 aura gitu. Goblok. Bang Kor, gue mau cerita dan butuh solusi. Gue dulu punya pacar, sebutlah si N. N siapa? Nikita Mirzani. Kita sama-sama cinta dan sayang. Waduh, cinta dan sayang. Tapi di tahun 2020 dia dijodohin sama ortunya, kita putus. Nah sekarang dia kontak lagi ke gua. Nah zaman nih pastikan kamu. Dan bilang kalau suaminya gak baik, selingkuh. Dan dia bilang nikahnya karena terpaksa. Ya pokoknya berbanding terbalik lah sama gua dulu. Dia tuh masih sayang dan cinta sama gua. Dia yang bilang langsung. Sekarang dia bingung mau udahan sama suaminya, tapi kehalang anak. Ah udahlah, ini bullshit Blay. Kalau dia beneran sayang sama lu, dari awal dia tidak mengiyakan nikah sama orang lain. Jangan denger alasannya, jangan. Kalau dia beneran cinta dan sayang, kenapa dia gak perjuangin? Berarti cinta dan sayang ini cuma di mulut. Semua orang bisa ngomong, men. Tapi bukti, belum tentu. Faktor eksternal itu hanya faktor eksternal, even itu keluarganya gitu. Mau gimana pun, kan yang harusnya menentukan hidupnya itu dia. Ya dia aja, hidupnya disetir sama orang lain. Ya apakah lu mau bersama orang yang bisa disetir hidupnya? Jawabannya dari lu. Ya kecuali nanti dia udah cerai dan lu tidak memberikan harapan apapun, ya gak apa-apa. Kalau memang ada chance untuk balikan ya it's okay. Tapi alasannya bukan karena lu. Itu yang paling penting. Kan bisa jadi juga ketika sama lu gak ada bedanya sama suami dia yang sekarang. So harus hati-hati lah men. Dia ngomong kehalang anaknya. Kalau memang dia beneran menderita seperti yang lu ceritain dan berjuang buat anaknya juga, ya sudahilah penderitaan itu. Memang tidak mudah, ngomong itu gampang men. Cuman kita mau ngomong apa lagi kalau gak ada buktinya? Ya kalau gak ada gerakan, ya keluh kesal hidupnya gitu-gitu terus. Anjir ini apaan? Bocil hoba anjing. Bocil hoba Gibbs. Bocil hoba. Pasti bocil-bocil pelat kate nih biasanya nih kayak gini nih. Bocil-bocil pelat kate nih. Bocil-bocil pelat kate nih maksudnya anjing. Baru lihat gue anjing orang-orang dugem pakai snack sama es mambo gitu. Sama es cekek gitu anjing. Kelabing sama es cekek lah. Kelabing bersama es cekek dan snack. Gibbs. Bocil-bocil pelat kate nih biasanya nih. Tolol. Ada aja anjing. Bang Kori, gue mau cerita nih. September kali ini gue sekarang masih di umur 20-an. Dan gue sekarang kerja di sebuah toko retail. Dulu gue sempat kerja di pabrik lokomotif. Oh bukan, lokomotif otomotif gitu ya, yang gajinya lumayan lah di situ. Gue banyak party anjing. Dan sekarang gue kerja dengan gaji yang jauh dari kerjaan gue sebelumnya. Gak bener berarti lu kerjanya kali. Gue juga lihat teman-teman gue tuh enak banget kerjanya gitu bang. Sebenarnya itu salah menurut gue, melihat kenikmatan orang lain tanpa melihat perjuangan mereka. Tapi kadang gue suka berpikir, kok mereka jalannya enak banget. Kalau diibaratkan roda berputar tuh, gue tuh kempes waktu gue ada di bawah. Kasih wejangannya dong anjing. Udah quotes gini skorigor anjing. Gak tau ya, gue kalau ditembak suruh bikin quotes atau wejangan, gue bingung sih ya gitu. Biasanya ya apa yang ada di pikiran gue keluarin aja gitu. Cuman kenapa adanya 1 bulan anxiety gitu. 9 bulan kerja, 1 bulan berbagi, 1 bulan anxiety, dan 1 bulan party. Gak tau kenapa gue setiap tahun pasti ngalamin yang namanya bisa dibilang ya roda berputar gitu ya. Walaupun Jumat ini gue ke Yunani sih gitu ya, buang-buang uang. Ahuy. Tiap orang tuh sebenarnya tingkat difficulty-nya tuh beda-beda gitu. Gue ngomong mungkin agak klise, tapi uang itu kan sebenarnya materi ya. Materi yang mendukung kehidupan lo dan gaya hidup lo gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin penghasilan gitu ya, ternyata penghasilan itu bukan sekedar uang gitu. Itu yang gue pelajarin sih men. Mungkin semesta itu nyuruh lu tuh gak party-party gitu. Seperti yang gue omongin, penghasilan atau yang lu hasilin itu ternyata lu sekarang lebih healthy daripada pekerjaan sebelumnya. Kalau gue selalu berpikir, berarti ada keputusan yang kurang tepat ketika materi itu gak jadi masalah dan sekarang jadi masalah. Apapun itulah faktornya. Mau lu karena di PHK, mau faktor eksternal, bencana alam, apapun itulah. Ada satu keputusan yang salah dan lu tuh diselamatkan sebenarnya sama diri lu sendiri untuk lu tidak jatuh di situ gitu. Itu yang gue pikirin, yang gue rasain di 2024 ini. Ini sebenarnya mau gue ceritain di akhir video sih sebenarnya. Tapi kebetulan ada si Kevin Saputra ini pas banget. Itu September yang gue alamin gitu. Ternyata diri gue tuh sesayang itu sama gue. Dan lingkungan gue pun sesayang itu sama gue. That's why gue ditempatkan di titik terpuruk ini. Biar gue bisa kembali lagi ke kebutuhan yang sebelumnya. Karena kalau misalkan semuanya lancar-lancar saja, mungkin hal yang lu lakuin ketika kebutuhan lu terpenuhi, itu bakal diabaikan juga. Karena lu udah keenakan. Paham konsep omongan gue ini gak? Itu yang gue alamin sih bro, sumpah. Di September tahun ini gitu. Ketika gue masuk ke titik dimana
ini tuh jatuh gitu. Gue selalu berpikir semesta itu terlalu sayang sama gue gitu. Zeus itu terlalu sayang sama gue. Jadi gue dikasih itu. Karena kalau gue tidak ada di titik itu, gue mungkin mengabaikan hal yang sudah gue bangun. Paham gak sih? Ini gue kasih contoh biar lu paham. Sebelumnya gue punya usaha yang memang berkembang dari 2020 dan akhirnya tutup di 2024 ini. Namanya usaha jatuh bangun, turun, bencana, apapun itulah ya, standar gitu. Dan akhirnya gue mengambil keputusan untuk udahan. Padahal uangnya oke menurut porsi gue. Dan masih bisa gue paksakan untuk terus lanjut. Tapi gue stop. Karena satu, faktornya ada dari gue. Kedua, konsentrasi gue pasti terbagi. Betul? That's why gue rehat dulu, stop, dan memberhentikan itu gitu. Karena gue memang sendiri, everything itu gue jalanin sendiri. Kalau gue paksain, mungkin ada 1-2 hal yang bakalan menjadikan masalah baru. Ketika lu lagi jatuh, atau lagi ada masalah baru, dan itu merenggut kenyamanan lu sebelumnya, bisa jadi karena lu terlalu nyaman, itu pun bakal ada masalah yang lebih tidak nyaman. Jadi jangan selalu membandingkan kenyamanan sama output masalah lu. Karena bisa jadi, karena kenyamanan itu menimbulkan masalah juga. Paham gak sih? Bisnis gue itu gue stop, ya masalah gue nggak ada duit dong, berkurang. Itu masalah. Tapi masalah yang sudah jelas, hanya uang. Coba gue lanjutin dengan kapasitas gue yang sekarang. Pasti ada masalah baru, entah dari konsumen, harga, sewa, banyak hal lah. Yang mungkin lebih problematik. Ketika lu kerja di party-party itu bisa jadi memunculkan masalah yang everything yang lebih berat daripada masalah uang. Jadi lu lebarin lagi pemikiran lu deh. Gua gak bisa quote fuck it, fuck shit, I don't know. Karena ini relate sama sama apa ya, sama yang gua alamin gitu. Akhirnya gue bisa berpikir ke situ gitu. Gue mungkin juga gak bikin video September ini ketika itu masih jalan. Ngerti kan maksud gue jadinya? The whole picture of this. Intinya ketika ada kesenangan atau kenyamanan yang lu dapet terus menerus dan dihilangkan begitu saja sama kehidupan. Kehidupan itu tuh mau bikin lu lebih nyaman lagi daripada kehidupan sebelumnya. Itu sih yang gua dapat di September tahun ini. Karena lu harus selalu berpikir untuk meningkatkan kualitas personality lu untuk kedepannya. Itu sih men. Itu salah satu contoh aja ya yang gue alamin di September yang sebenarnya pengen gue omongin gitu di akhir video. Cuman lu keburu ngomong gitu bro. Itu yang gue dapet sih. Tahun depan juga gue lupa kayaknya deh gue pernah ngomong ini. Ya bisa diingetin lah ya. Karena tahun lalu juga ada satu hal juga sih yang gue lupa lah gitu. Gue ngomong apa. Ya mungkin malah ini jadi akhir video aja kali ya. Kurang lebih itu sih kalau menurut gue ya, yang pengen gue ceritain sedikit sih sebenarnya. Cuman karena besok Oktober ya mabok lagi lah, apalagi belai. Terakhir deh, coba terakhir. Aku salut sama mereka yang udah diselingkuhin terus masih bisa nerima dan memaafkan, lalu akhirnya bersama lagi. Sumpah itu pasti berat banget buat lupain semuanya. Lebih ketolol gak sih? Quotes terakhir lah buat September nih, buat yang cinta-cinta lah. Kalau lu kangen sama dia boleh, tapi jangan terlalu kangen. Karena lu juga harus inget cara dia ngebuang lu. Itulah pokoknya bro. Lagi asik ngomongin kehidupan nih. Ada curhat-curhat perselingkuhan gitu. Udahlah. Ya, bro, akhirnya beres ya September. So, see you in the next video. Nanti Pop Senin Manja pun bakal gue upload untuk info-info lanjutan. Stay tune terus channel gue, share, like, and subscribe. Peace. Diajak win-win, selalu bisa. Isi dompet, selalu ada. Diajak win-win, selalu bisa.